Pernahkah kau merasa bahwa seluruh hidup ini hanyalah sebuah perjalanan pulang? Bahwa di balik segala pencapaian, kesedihan, dan kelahiran yang terus berulang, ada sesuatu yang menunggu, sebuah keheningan yang begitu sempurna, begitu murni, hingga seluruh penderitaan seolah hanya bayangan yang lewat. Orang-orang bijak dari timur menyebutnya moksha. Namun, moksha bukan sekadar akhir dari reinkarnasi. Itu hanyalah permukaan, sebuah istilah yang telah disederhanakan oleh lidah zaman. Sebab moksha sejatinya adalah kebangkitan dari mimpi panjang kesadaran. Sebuah kembalinya jiwa pada sumber yang tak berawal dan tak berakhir. Namun disinilah misterinya dimulai. Ajaran ini telah terdistorsi oleh ritual, diselimuti oleh dogma, dan dijauhkan dari hakikatnya yang paling sederhana. Manusia mencari pembebasan di luar dirinya, melalui upacara, guru, bahkan kitab. Padahal sumber kebebasan itu bernafas di dalam dada mereka sendiri. Ada rahasia yang telah lama dijaga oleh para pencari sejati, bahwa moksha bukanlah mencapai sesuatu, melainkan melepaskan segalanya. Bukan tentang menjadi lebih tinggi, tapi tentang menyadari bahwa sejak awal tidak ada yang perlu dicapai. Dalam video ini, kita akan menelusuri asal-usul kuno konsep moksha, dari teks Weda yang samar hingga bisikan para sufi yang menemukan makna yang sama dengan nama yang berbeda. Kita akan membuka tabir antara mitos dan realitas, antara konsep spiritual dan pengalaman langsung. Dan mungkin di akhir perjalanan ini, kau akan mulai bertanya, apakah kebebasan sejati itu tujuan atau sesuatu yang telah diam di dalam dirimu sejak awal? Dalam sejarah panjang peradaban manusia, konsep moksha muncul sebagai salah satu misteri tertua dalam tradisi spiritual timur. Akar katanya berasal dari bahasa Sanskerta, emochi, yang berarti melepaskan. Namun apa yang dilepaskan bukanlah sekadar keterikatan duniawi, melainkan seluruh ilusi tentang diri itu sendiri. Dalam teks-teks Weda, terutama Upanishad, moksha dijelaskan sebagai keadaan di mana Atman, jiwa individu, menyadari kesatuannya dengan Brahman, realitas tertinggi. Disinilah semua pencarian berakhir, karena tidak ada lagi yang mencari maupun yang dicari. Namun, semakin ajaran ini diajarkan dari generasi ke generasi, semakin ia kehilangan bentuk aslinya. Ia menjadi konsep filosofis yang terperangkap dalam kata, bukan lagi pengalaman hidup. Para bijak kuno memahami bahwa pembebasan sejati tidak dapat ditemukan melalui akumulasi pengetahuan, melainkan melalui lenyapnya pengenal. Seperti tetesan air yang jatuh ke laut, saat ia menyatu, ia kehilangan nama dan bentuk, namun justru menemukan keabadian. Beberapa ribu tahun kemudian, gagasan serupa muncul di berbagai tempat dan waktu. Dalam ajaran-ajaran mistik Timur Tengah, para pencari kebenaran berbicara tentang fana, lenyapnya diri dalam kehadiran ilahi. Di jalan para sufi, moksha memiliki cerminan yang sama, bukan pembebasan dari dunia, tapi pembebasan dari ilusi tentang keakuan. Inilah mengapa, meskipun istilahnya berbeda, jantung ajarannya berdenyut dengan irama yang sama, bahwa kebebasan sejati adalah ketiadaan ego di hadapan sang sumber. Namun, di tengah perubahan zaman, makna ini mulai terkabur. Filsafat menjadi ritual, simbol menjadi objek pemujaan, dan pencarian spiritual berubah menjadi perlombaan menuju tingkatan tertinggi. Manusia modern membaca tentang moksha, tapi hanya sedikit yang benar-benar memahaminya. Mereka mencari pembebasan seperti mencari harta karun, tanpa menyadari bahwa sang pencari dan yang dicari tidak pernah terpisah. Para guru kuno tidak pernah mengajarkan moksha sebagai konsep, melainkan sebagai keadaan kesadaran yang harus dialami. Bagi mereka, pembebasan bukanlah pencapaian yang didapat di akhir hidup, melainkan pengenalan akan kenyataan yang telah ada sekarang. Seseorang tidak perlu mati untuk terbebas, cukup dengan mati terhadap ilusi tentang dirinya. Kebenaran ini telah disembunyikan, bukan karena ada konspirasi,
tetapi karena terlalu sederhana untuk dipahami oleh pikiran yang rumit. Moksha bukan rahasia yang ditutup-tutupi, melainkan rahasia yang terlupakan di tengah kebisingan keinginan manusia. Setiap jiwa pernah mengetahuinya, namun lupa saat memasuki permainan kehidupan. Dan disinilah letak paradoks yang akan kita jelajahi selanjutnya. Jika moksha bukan tujuan yang harus dicapai, lalu mengapa manusia merasa begitu jauh darinya? Apa yang membuat kita terjebak dalam lingkaran kelahiran, penderitaan, dan pencarian tanpa akhir? Bayangkan sejenak jika seluruh kehidupan ini hanyalah pantulan dari satu kesadaran yang tak terpisahkan. Maka siapa sebenarnya yang terbelenggu? Dan siapa pula yang perlu dibebaskan? Pertanyaan ini, sesederhana kelihatannya, adalah inti dari misteri moksha. Para bijak kuno berkata, "Kau tidak perlu berjalan untuk sampai kepada yang tak pernah kau tinggalkan." Namun manusia modern, dengan segala kerinduannya pada kebebasan, justru memperkuat belenggunya sendiri melalui pencarian yang berlebihan. Melalui keinginan untuk menjadi lebih spiritual, mereka mengejar moksha seperti seseorang yang mencari air sambil berdiri di tengah samudra. Dalam ajaran-ajaran esoterik timur, dikatakan bahwa dunia ini adalah maya, bukan berarti palsu, tapi bersifat sementara dan tidak mutlak. Kita hidup dalam lapisan-lapisan persepsi, seperti cermin yang memantulkan cahaya, namun tidak pernah menjadi sumbernya. Tubuh, pikiran, bahkan keinginan untuk terbebas, semuanya hanyalah bayangan dari kesadaran yang lebih besar. Selama seseorang masih menganggap dirinya aku yang terpisah, moksha akan tampak seperti bintang jauh yang tak terjangkau. Namun, disinilah letak keindahan sekaligus ironi dari ajaran ini. Pembebasan sejati terjadi bukan ketika seseorang mencapai sesuatu, melainkan ketika segala pencapaian ditinggalkan. Ketika aku lenyap, yang tersisa hanyalah kesadaran yang selalu ada, tenang, abadi, tak tersentuh oleh waktu. Para pencari sejati dalam berbagai tradisi telah membuktikan hal ini. Dalam teks Hindu kuno, Ribhu Gita menyatakan bahwa moksha bukanlah hasil dari tindakan, ibadah, atau meditasi yang panjang, melainkan pengenalan langsung bahwa aku adalah kesadaran itu sendiri. Sementara dalam jalur para sufi, Rabia Al-Adawiyah pernah berdoa, "Ya Tuhanku, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika karena berharap surga, tutuplah surga dariku. Tapi jika aku menyembahmu karena Engkau, jangan jauhkan aku darimu." Disinilah dua jalan bertemu, jalan timur dan jalan hati. Keduanya mengarah pada kebebasan dari segala motif, dari segala dualitas. Namun memahami hal ini bukan perkara intelektual. Banyak yang membaca kitab suci, berdiskusi, bahkan mengajar tentang kebebasan, tapi masih hidup di bawah bayangan ego yang halus. Sebab ego tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan. Kadang ia bersembunyi di balik spiritualitas itu sendiri. Ia berkata, "Aku telah tercerahkan." Dan disitulah, sekali lagi, tirai ilusi turun dengan lembut namun pasti. Untuk memahami moksha, seseorang harus berani menatap dirinya tanpa filter, tanpa peran, tanpa nama, tanpa keyakinan yang melekat. Hanya diam yang jernih, di mana tidak ada aku dan milikku. Disitulah rahasia terbuka, bahwa kesadaran yang menyaksikan dan kesadaran yang disaksikan sebenarnya satu dan sama. Para yogi menyebut ini sebagai Sat-Chit Ananda, keberadaan, kesadaran, dan kebahagiaan mutlak. Namun, ini bukan tiga hal terpisah. Itu adalah tiga wajah dari satu realitas yang sama. Ketika seseorang berhenti mencari kebahagiaan di luar, ia menemukan bahwa kebahagiaan itu tidak pernah meninggalkannya.
Ketika ia berhenti berusaha menjadi sadar, ia menyadari bahwa ia selalu sadar. Dan ketika ia berhenti mencoba untuk ada, ia melihat bahwa keberadaan itu sendiri adalah dirinya. Maka moksha bukanlah perjalanan ke tempat lain, melainkan pembalikan arah ke dalam, dari ilusi menuju realitas, dari bentuk menuju sumber. Ia adalah pengenalan bahwa segala sesuatu yang lahir akan lenyap, namun kesadaran yang menyadari kelahiran dan lenyap itu tidak pernah berubah. Dan disinilah paradoks terbesarnya. Moksha bukan hasil dari waktu, tapi ditemukan dalam keabadian saat ini. Bukan sesuatu yang akan terjadi nanti, tapi sesuatu yang sedang terjadi, hanya tertutup oleh tirai pikiran yang terus berkata, belum cukup. Di titik ini kita mulai menyentuh inti yang paling halus, sebuah kebenaran yang begitu sederhana hingga pikiran sulit menerimanya. Moksha, pembebasan sejati, bukanlah keadaan yang dicapai di akhir perjalanan spiritual. Ia bukan mahkota di kepala seorang yang tercerahkan. Ia adalah kesadaran yang selalu hadir, namun tertutupi oleh kabut identitas yang kita bangun sendiri. Manusia hidup seolah berada dalam mimpi panjang. Dalam mimpi itu, kita memerankan banyak peran: anak, pencari, guru, kekasih, bahkan orang suci. Namun setiap peran, seindah apapun, tetaplah bagian dari mimpi. Dan moksha bukan tentang memperindah mimpi, tapi tentang terbangun darinya. Para guru kuno menyebut dunia ini sebagai lila, permainan ilahi. Bukan permainan untuk ditakuti, tetapi untuk disadari. Segalanya tampak begitu nyata. Suka, duka, kehilangan, kebahagiaan, semuanya adalah gelombang dalam lautan kesadaran. Mereka datang dan pergi, namun lautan itu sendiri tidak pernah berubah. Lalu mengapa manusia begitu lama tertidur dalam permainan ini? Karena ia terpesona oleh bayangan dirinya. Ia jatuh cinta pada identitas yang diciptakannya sendiri, nama, ingatan, cita-cita, bahkan penderitaannya. Semua itu menjadi tembok yang memisahkan dirinya dari kebebasan yang sebenarnya sudah ada di dalam dirinya. Moksha adalah kehancuran tembok itu, bukan melalui kekerasan, tapi melalui pengertian yang dalam. Bukan pengertian dari logika, tapi dari kesadaran yang terjaga. Ketika seseorang melihat bahwa aku yang ia bela dengan mati-matian hanyalah kumpulan pikiran yang terus berubah, maka sesuatu di dalam dirinya runtuh dengan tenang. Dan dalam reruntuhan itu, muncullah keheningan yang tidak dapat dijelaskan, keheningan yang bukan kekosongan, melainkan kepenuhan tanpa batas. Para bijak menggambarkannya seperti langit yang tetap tenang, meski awan datang dan pergi. Langit tidak pernah menolak badai, tapi juga tidak pernah kehilangan dirinya karena badai itu. Begitulah kesadaran yang telah mengenal dirinya sendiri, tidak lagi melekat pada kondisi, tapi menyaksikan segalanya dalam keseimbangan yang abadi. Dalam ajaran para sufi, pengalaman ini disebut baka setelah fana, keberadaan setelah lenyapnya diri palsu. Sebuah keadaan di mana seseorang hidup di dunia, tapi tidak lagi menjadi bagian dari kebingungan dunia. Ia masih tersenyum, masih bekerja, masih mencintai, namun tanpa rasa memiliki. Ia hadir sepenuhnya, tapi tidak terikat. Itulah rahasia moksha dalam bentuk hidupnya. Namun jalan menuju pengenalan ini penuh paradoks. Sebab ketika seseorang mencoba mencapai moksha, ia justru memperkuat ilusi bahwa dirinya adalah sosok yang terpisah dari moksha itu sendiri. Maka ajaran ini tidak pernah bisa diajarkan seperti teori. Ia hanya bisa dialami ketika pencarian berhenti, ketika seseorang berhenti menuntut realitas untuk menjadi seperti yang ia mau. Bagi sebagian orang, hal ini terdengar pasif, seolah moksha adalah penyerahan total, dan memang benar. Tetapi penyerahan di sini bukan berarti menyerah pada nasib, melainkan menyerah pada keinginan untuk mengendalikan realitas. Ketika seseorang berhenti memaksa kehidupan berjalan sesuai kehendaknya,
Ia mulai selaras dengan arus ilahi yang mengalir di balik segala sesuatu. Itulah kemerdekaan sejati, bukan kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkan, tapi kebebasan dari keharusan untuk menginginkan apapun. Maka moksha bukan akhir dari perjalanan, melainkan kesadaran bahwa tidak pernah ada perjalanan. Tidak pernah ada jarak antara manusia dan Tuhan, antara yang mencari dan yang dicari. Yang ada hanyalah satu kesadaran yang bermain dalam bentuk yang tak terhitung, seperti ombak yang melupakan dirinya sebagai laut. Dan ketika ombak itu akhirnya diam dan mengenali dirinya, ia tidak lagi berkata, "Aku telah mencapai moksha." Ia hanya tersenyum, karena kini ia tahu ia tidak pernah kehilangan apapun sejak awal. Jika moksha bukan sesuatu yang harus dicapai, lalu bagaimana seseorang bisa mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi menyentuh inti dari kebingungan spiritual modern. Kebanyakan orang berpikir pencerahan hanya milik para pertapa di gua, para yogi yang duduk berjam-jam dalam keheningan, atau para mistikus yang hidup jauh dari dunia. Padahal, rahasia moksha justru tersembunyi di tengah hiruk-pikuk kehidupan biasa, dalam napas, dalam pekerjaan, dalam hubungan, bahkan dalam kesalahan. Moksha bukan tentang meninggalkan dunia, tapi tentang melihat dunia tanpa kabut persepsi yang menipu. Setiap peristiwa dalam hidup, entah pahit atau manis, adalah cermin yang memantulkan sejauh mana seseorang mengenal dirinya. Ketika seseorang bereaksi terhadap penderitaan, kemarahan, atau ketakutan, sebenarnya ia sedang melihat bagian dari dirinya yang belum bebas. Kesadaran atas hal ini, tanpa menghakimi, tanpa melarikan diri, adalah langkah pertama menuju kebebasan batin. Para pencari sejati tahu bahwa pembebasan tidak datang dari mengubah dunia, tapi dari mengubah cara melihat dunia. Ketika pandangan berubah, dunia pun ikut berubah. Inilah mengapa dalam banyak ajaran kuno, latihan pertama bukanlah meditasi atau mantra, melainkan pengamatan. Mengamati pikiran tanpa ikut hanyut. Mengamati emosi tanpa menolak atau memeluknya. Mengamati hidup tanpa mencoba memenjarakannya dalam konsep baik dan buruk. Saat seseorang benar-benar mengamati, jarak terbentuk antara kesadaran dan isi pikiran. Dan di dalam jarak itulah kebebasan muncul. Itulah moksha yang hidup, bukan sebagai teori, tapi sebagai keheningan yang dapat dirasakan di tengah kesibukan. Setiap kali seseorang menyadari bahwa ia bukan pikirannya, bukan emosinya, bukan tubuhnya, di saat itu juga ia sedang merasakan moksha dalam bentuk paling murni. Tak perlu ritual, tak perlu upacara. Cukup hadir penuh dalam apa yang sedang terjadi tanpa perlawanan. Kesadaran yang utuh terhadap momen adalah bentuk pembebasan tertinggi yang bisa dialami manusia di dunia ini. Namun tentu ada tantangan. Ego akan terus mencoba merebut kembali kendali. Ia akan berkata, "Sekarang aku harus menjadi lebih sadar. Aku harus mencapai moksha." Dan disitulah seseorang perlu tertawa lembut pada dirinya sendiri. Karena setiap kali muncul "aku harus", kesadaran itu sudah terpecah. Tugas kita hanyalah melihat permainan ini tanpa ikut serta. Tidak melawan ego, tapi menatapnya dengan cahaya pemahaman. Sebab apa yang dilihat dengan jernih, kehilangan kekuatannya untuk menguasai. Ada satu latihan sederhana yang diajarkan para bijak kuno. Setiap kali kau merasa gelisah, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lalu tanyakan dengan lembut, "Siapa yang merasa gelisah ini?" Pertanyaan itu tidak memerlukan jawaban rasional. Ia seperti jendela yang membuka jalan kembali pada kesadaran sejati. Sebab ketika kau mencari siapa, maka yang mencari itu sendiri mulai lenyap. Dan yang tersisa hanyalah kesunyian yang damai.
Ketika seseorang mulai hidup dari ruang kesadaran ini, dunia tidak lagi menjadi penjara. Pekerjaan, hubungan, bahkan penderitaan, semuanya menjadi latihan kesadaran yang konstan. Tidak ada yang perlu dihindari, tidak ada yang perlu dikejar. Setiap hal menjadi pintu untuk kembali pada sumber. Inilah moksha yang sejati, bukan pelarian dari kehidupan, tapi penyerapan total ke dalamnya. Bukan tentang menjadi lebih spiritual, tapi tentang menjadi sepenuhnya manusia. Sebab hanya ketika seseorang benar-benar hidup dalam kesadarannya yang penuh, ia baru memahami bahwa kebebasan tidak berada di ujung jalan, melainkan di setiap langkah yang dijalani dengan kehadiran. Pada akhirnya, moksha bukanlah tujuan di ujung perjalanan, melainkan kesadaran yang telah hadir di setiap langkah. Ia bukan pelarian dari dunia, tapi cara memandang dunia tanpa belenggu. Ketika seseorang berhenti mencari kebebasan di luar dirinya, ia menemukan bahwa kebebasan itu telah berdiam di dalam dirinya sejak awal. Pembebasan sejati terjadi ketika aku berhenti mengejar apapun dan mulai menyadari apa adanya. Semua penderitaan, kehilangan, dan pencarian hanyalah jalan untuk mengingat siapa kita sebenarnya. Tidak pernah ada jarak antara jiwa dan sumbernya, hanya kabut lupa yang menutupi pandangan. Moksha bukan sesuatu yang akan terjadi nanti, melainkan keheningan yang bisa dirasakan sekarang. Ia hadir ketika pikiran berhenti menuntut dan hati kembali diam dalam kesadaran yang murni. Saat itulah kita mengerti bahwa kebebasan sejati bukan dicapai, tetapi disadari.